Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalisa, mahasiswa kebidanan dari Universitas Islam Pulau Karawang. Oke, baik Ibu, tujuan saya di sini ingin mewawancarai Ibu nih terkait aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kehamilan, lalu dengan masa persalinan, dengan masa nifas, lalu yang berkaitan juga dengan kesehatan anak dan dengan KB, lalu aspek budaya yang berkaitan dengan dengan lansia, dan aspek sosial budaya yang berkaitan dengan reproduksi juga nih Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya, baik, terima kasih Bu. Kalau Ibu bersedia, kita langsung ke pertanyaannya aja ya Bu. Ya. Oke. Pada masa kehamilan, usia kehamilan 0 hingga 12 minggu, trimester pertama, apakah yang dilakukan oleh suami atau keluarga bila ada wanita hamil yang sedang mengidam? Yang mengikuti apa yang dimau. Oke. Lanjut, apakah selalu mengatakan amit-amit bila melihat hal yang jelek? Iya, Alasannya? nggak tahu. Tidak tahu. Oke. Apakah suka membawa lipi, lalu memakai gunting kecil? Ya, kadang-kadang. Terus apakah ketika makan ini harus memakai piring kecil? Enggak juga sih. Tidak. Lalu apakah ibu hamil ini tidak boleh keluar malam? Enggak. Tidak. Apakah tidak boleh makan nanas atau pisang? Kalau pisang makan, nanas enggak. Dan tidak boleh minum es? Enggak. Lalu tidak boleh menggaruk perut saat hamil? Digaruk sih, cuman jangan kencang-kencang. Terus apakah ibu ini tidak boleh melilit tali, handuk atau kain sejenisnya di Iya, leher? katanya mah. Lalu ibu ini tidak boleh membunuh binatang, betul tidak? Iya, katanya. Terus suaminya juga tidak boleh menyembelih hewan, terus tidak boleh mancing. Iya. Iya. Lalu alasannya itu takutnya kenapa gitu? Enggak tahu, udah takutnya bayinya kenapa gitu. Oke. Lanjut, ibu tidak boleh diam di pintu. Iya. Karena ngalangin jalan. Iya, karena ngalangin jalan juga kan. Iya. Ya. Terus apakah pada saat kehamilan ini tidak boleh menyiapkan perlengkapan si bayi? Enggak sih. Tidak. Apakah kehamilan suka diperiksa? Kemana Suka. tuh Bu? Bidan. Lalu apakah ada tradisi penerimaan kehamilan? Enggak. Tidak. Lalu apakah selama hamil ibu tidak boleh makan kambing? Tidak juga. Tapi makan? Makan. Berarti, oke. Pada trimester kedua nih 13 hingga 28 minggu usia kehamilan ibunya, apakah ada upacara selamatan 4 bulanan? Enggak sih. Tidak ada. Lalu ada selamatan upacara 7 bulanan juga? Ya kalau makein mah ada. Oke, tapi ibu pakai tidak? Make sih. Oke. Maksudnya make cuma sekedar baca-baca ini Ya, doang. alasannya ini biar apa ya? cabang bayinya sehat gitu ya. Iya, doa gitu. Lalu apakah ibu hamil ini dianjurkan banyak minum air kelapa hijau? Enggak juga. Tidak dianjurkan. Lalu apakah ibu hamil ini diberi minum air randu? Enggak. Tidak. Lalu apakah ibu ini disuruh minum minyak letik? Enggak. Lalu apakah ibu pernah mimpi berulang selama kehamilan yang memiliki makna khususnya? Tidak juga. Tidak juga. Lalu apakah ibu percaya mengenai mitos gerhana matahari? Yang jika terjadi gerhana matahari ini, ibu hamil itu tidak boleh keluar rumah, karena jika keluar rumah ini nanti bayinya mengalami kelainan pada kulit. Katanya mah iya. Katanya iya. Berarti ibu percaya. Ya. Lalu apakah ibu ini tidak boleh minum kopi hitam? Nanti khawatirnya si anak ini memiliki kulit hitam. Enggak juga, emang enggak pernah minum kopi. Oke. Apakah saat ibu hamil, ibu senang berdandan atau tidak? Tidak. Oke, tidak. Kucel we. Kucel. Berarti cowok nih. Semoga cowok ya. Amin. Maunya cowok kan Bu? Lalu apakah saat hamil ini ibu dilarang berenang terlalu lama? Tidak juga, emang enggak pernah berenang. Tidak pernah. Oke,
Oke, apakah ada pengaruh dari norma yang mempengaruhi keputusan ibu selama kehamilan, kayak terkait pilihan makanan, aktivitas, atau perawatan kesehatan lainnya? Enggak sih. Tidak ada. Lalu, apakah selama hamil ibu tidak boleh makan pedas? Enggak juga, tetap makan. Tetap makan, tapi ada Ada yang bilang batasan ada maksudnya, batasan. ada batasannya makan tapi ada batasannya. Lalu pada usia kehamilan ibu dari 28 minggu sampai trimester ketiga ini ya. Apakah ada pantangan pada ibu hamil pada ibu hamil tua ini? Tantangan ya? Iya, Enggak kan? tidak ada. Lalu apakah ibu ini tidak boleh keluar malam hari? Enggak juga. Tetap keluar ya bu, Keluar, ini juga Re. baru pulang Baru pulang. ya. Ini masih sore. Iya, masih sore. Lalu apakah ada kepercayaan dari ibu atau keluarga yang dapat menentukan jenis kelamin si bayi janin? Tidak ada kepercayaannya. Lalu bagaimana pandangan budaya di lingkungan ibu terhadap jenis kelamin anak? Budayanya? Iya, pandangan budayanya. Ya nggak ada apa-apa, biasa aja. Mau cewek cowok juga sama. Ya, yang penting sehat Iya. ya dua-duanya. Lalu apakah saat hamil tua ibu ini dilarang untuk berhubungan seks? Enggak juga, malah dianjurkan. Malah Iya. dianjurkan. Lalu apakah saat hamil ibu sering diberikan dan didekatkan suara musik atau solawat di perut ibu gitu? Iya. Ya. Lalu apakah ada kepercayaan jika bentuk perut bulat ini akan memiliki bayi laki-laki dan bentuk perut sedikit ke bawah ini akan ibu memiliki bayi perempuan? Ibu tidak percaya berarti? Iya. Oke. Lanjut pada masa persalinan nih ibu, siapa penolong persalinan pada saat ibu bersalin? Bidan. Lalu apakah yang dilakukan oleh suami atau keluarga bila istrinya akan melahirkan? Mendampingi. Apakah suami ibu ini ikut mendampingi pada saat ibu bersalin? Iya. Iya, mendampingi. Lalu apakah ada cara khusus menjelang persalinan? Acara? Ya, tidak ada. Oke, lanjut pada kelas 1, kayak pembukaan 1 hingga ke 10 ya ibu. Nah, apakah ibu ini tidak boleh berjalan-jalan pada saat kala 1 ini? Enggak, malah dibawa jalan. Oke, lalu apakah ibu disuruh minum minyak letik? Minum daun randu atau air Fatimah? Tidak. Lalu apakah ibu ini dianjurkan minum air jampi dari dukun? Ya, lalu apakah dilangkahi oleh suami? Membuka kunci pintu atau jendela itu ibu percaya tidak? Tidak. Lalu diurut perutnya oleh dukun biar lancar gitu? Enggak. Tidak. Terus lalu apakah ibu ini tidak boleh makan pada saat kala pembukaan tersebut? Tidak juga, malah disarankan makan. Lalu ibu tidak boleh minum? Enggak juga. Tidak juga. Lalu apakah ada budaya atau keyakinan ibu kayak doa atau spiritual yang dilakukan selama pembukaan persalinan ini? Ada berdoa kayak seberapa penting sih? Penting banget pastinya, ya. Kita meminta lah kan, kayak biar dilancarin gitu ya, sehat dua-duanya. Lalu pada kala kedua nih, pengeluaran si janinnya nih bu, kayak apakah ibu ini memukulkan kayak lidih ke seluruh badan atau perut ibu? Tidak. Lalu menyemburkan hancung bangkai gitu? Enggak. Apakah ibu meminumkan air jampi dari parahi atau pemuka agama gitu kayak ustadz, guru gitu? Iya. Terus lalu ibu membasuhi muka ibu, perut ibu dengan air jampi-jampi tersebut? Iya. Lalu apakah ibu membuka kunci pintu atau jendela? Tidak. Lupa ya. Iya. Lalu mendorong perut ibu oleh dukun, didorong perut ibu? Tidak. Nah, gimana nih posisi ibu saat melahirkan? Tidur terlentang, setengah duduk, atau miring, berdiri, jongkok? Duduk. Lalu apakah ibu ini pada saat masa pengeluaran bayi ini ibu melumasi kemaluan ibu dengan minyak letik? Oke, lalu di mana tempat ibu melahirkan? Misalkan apakah ibu di tanah, di pantai, beralaskan
tikar, atau ibu di tempat tidur beralaskan kasur, ataupun ibu di balai Tempat tidur beralaskan kasur. pastinya ya. Iya. Lalu apakah ibu khawatir jika bayi yang dilahirkan ini mengalami kelainan? Khawatir lah. Khawatir ya, pastinya ya Bu. Lalu apakah ada keyakinan tentang keberuntungan bayi yang lahir pada waktu tertentu? Enggak. Tidak juga. Tidak ada keyakinan berarti Enggak. ya Bu. Kayak apa ada kepercayaan tertentu terkait waktu kelahiran bayi, kayak misalnya ini lahir di siang hari lebih baik daripada di malam hari? Tidak juga. Oke, baik. Pada kala ketiga, di mana kala ketiga ini saat-saat pengeluaran ari-ari, apakah ibu mendorong atau dari seorang bidan ini mendorong perut ibu untuk mengeluarkan ari-arinya? Tidak kayaknya. Tidak. Lalu menarik ari-ari tersebut untuk dilahirkan? Tidak juga. Enggak tahu dah. Lupa ya. Besok juga ngalamin ya bentar lagi. Terus membersihkan ari-ari tersebut Iya. dengan dibumbui gula, garam, asem, Enggak terus tahu itu mah. dimasukin ke pendil, terus dipakein digantung di rumah atau dikubur di halaman rumah Dikubur. gitu. Dikubur ya. Terus apakah ibu ini langsung menyusui si bayinya? Tidak juga. Terus ibu mendekat si bayinya? Iya. Ya, berarti didekap tapi tidak disusui. Iya. Lalu bayinya ini setelah lahir dijampi-jampi gitu, didoain gitu sama neneknya. Tidak. Ya. Terus apakah hari-harinya ini dibuang ke sungai atau tidak? Tidak. Kayak lebih dikubur gitu ya? Dikubur, ya. Nah, apakah tali plasentanya yang tali ari-ari si dede ini dikeringin terus disimpan, dan jika si bayi sakit ini diminumkan air rendaman ari-arinya? Kalau disimpan iya, tapi untuk diminum tidak. Tidak, berarti disimpan aja ya. Iya. Lalu apakah kaki si bayi ini diinjakan ke ari-ari? Tidak. Oke, baik Ibu. Lanjut ke masa nifas ya Bu. Apakah pada saat selama Ibu masa nifas ini, setelah pengeluaran ari-ari, Ibu tidak boleh tidur? Tidak. Terus Ibu diberi makan kacang-kacangan? Iya. Ya. Lalu Ibu pantatnya ini diberi abu atau bata panas? Tidak. Terus lalu posisi Ibu ini duduk lonjor. Apakah Ibu tidak boleh banyak bergerak pada saat itu? Tidak juga. Terus apakah Ibu tidak boleh mandi, keramas pada saat-saat setelah? Tidak juga, tetap mandi. Tidak. Lalu apakah Ibu ini memakai angkin pada saat setelah melahirkan ini Bu? Iya. Terus apakah kemaluan Ibu ini dikompres parutan jahe? Tidak. Oke, baik, lanjut pada hari ke selanjutnya ya Bu. Apakah Ibu ini tidak boleh tidur siang pada hari selanjutnya pada masa nifas ini? Boleh sih kalau malamnya kurang tidur. Lalu apakah Ibu ini tidak boleh makan telur, ikan, atau buah-buahan selama masa nifas nih? Tidak, makan tetap. Mana dianjurkan ya? Iya. Oke, baik, lanjut. Apakah Ibu ini boleh makan yang lalapan, sayuran, minum jamu-jamuan pada saat nifas? Tidak juga. Berarti Ibu tidak boleh makan lalap-lalapan. Oh, maksudnya makanan gitu. Iya. Ya tergantung mau kita itu mah. Oke, berarti tidak ada anjurannya buat boleh atau tidaknya. Iya. Lalu posisi tidurnya semi kayak selonjor gitu, duduk Iya. sambil selonjor. Oke, lalu apakah Ibu membersihkan kemaluan dengan daun-daun yang direndam oleh air panas? Tidak. Apakah pada setiap harinya Ibu ini diharuskan makan kacang-kacangan pada saat masa nifas? Tidak juga. Apakah ada perbedaan dalam dukungan sosial antara Ibu nifas di perkotaan sama di pedesaan Ibu? Tidak tahu ya, beda mungkin. Pasti ada bedanya ya, sedikit kalau di desa sama di kota. Iya, lalu apakah ada tradisi mandi di bawah pancuran saat nifasnya ini lebih dari 40 hari? Tidak ada. Lalu apakah Ibu nifas ini tidak boleh makan yang digoreng dan makanan itu harus direbus? Tidak juga. Lalu jika bayi sakit, apakah Ibu yang minum obat? Bayinya. Oke. Kan bayinya yang sakit. Iya, bayinya yang sakit ya. Jadi bukan ibunya ya. Iya. Lalu apakah jika Ibu makan pedas, maka
si makanan yang pedas ini akan berpengaruh ke ASI ibu? Tidak, kayaknya. Oke, baik. Lalu apakah ibu nipas ini selama nipas tidak boleh makan makanan yang berkuah karena nanti takut si kemaluan atau si vulkannya ini basah Tidak gitu? lah. Tidak. Oke, baik. Selanjutnya pada bayi baru lahir ya bu, aspeknya sosial pada pertanyaannya ini pada bayi setelah lahir hingga 24 jam kemudian. Apakah bayi setelah lahir ini langsung diletakkan di dada ibu melakukan IMD kayak si bayinya ini nyari Enggak sih, nenen? enggak langsung diiniin sama bidannya. Tidak langsung. Oke, apakah bayi setelah lahir diazani? Iya, Apakah setelah lahir bayi ini langsung diberi ASI? tidak. Tidak. Apakah kolostrumnya dibuang atau malah diberi ke si bayinya? Kan kalau pertama mah Dibuang berarti ya? iya Menurut kali ibu. ya. Tapi itu malah bagus Iya. untuk bayi kolostrum, iya. Lalu menghilangin ini penyakit kuning, ya. Lalu apakah setelah lahir ini bayi langsung diberi susu formula gitu? Iya. Oh langsung susu formula berarti? Enggak, maksudnya kan kalau di kan Oh apa sih buat buat ini dia kan kalau nangis oh gitu. iya. Berarti lanjut, apakah setelah lahir ini bayi juga langsung diberi wudhu? Enggak, Diberi jampi-jampi? tidak, Lalu apakah bayi ini juga langsung diberi nama? tidak. Mikir-mikir dulu Belum ya. tahu. Lalu apakah alis bayi ini diberi mekonium bu? Ya, Lalu apakah seluruh badan bayi dilumuri kunyit ataupun beras kencur? tidak. Iya. Oke. Apakah bayi ini tidak boleh dibawa keluar pada malam hari? Iya, Lalu apakah badan bayi ini dipakein gurita pada saat baru lahir? baru lahir. Iya, jadi pada baru lahir itu si bayi langsung dipakein gurita gitu. Iya kan? Nggak tahu ya, soalnya belum ngurusin. Lalu apakah bayi baru ini diberikan selang agar matanya ini bersih gitu? Tidak. Ya. Oke, pada bayi selanjutnya 2 hingga 7 oke, baik, selanjutnya pada bayi baru lahir 2 hari hingga 7 hari kemudian setelah lahir ya ibu, apakah bayi ini diberi makan tambahan kayak air gula aren gitu? Tidak. Tidak. Lalu upacara ngayun bayi ada nggak nih bu? Dilakuin nggak? Lagi kemarin-kemarin Iya, ada lagi anak pertama. berarti ada ya? Iya. Berarti percaya gitu. Oke, lalu upacara puput puser Nggak ada upacaranya, ya tidak udah ada, puput tidak aja ada dia. kepercayaan ya? Iya. Oke, lalu apakah ada syukuran kelahiran bayi seperti akikah gitu? Iya, ada. Ya, bayi harus dibedong agar kakinya lurus. Iya, Percaya. katanya. Ya, oke, lanjut. Apakah ibu percaya jika bayi ini tidak boleh dibawa keluar selama sebelum masa 40 hari ini? Tidak sih. Tidak. Lalu bayi ini diberi nasi yang sebelumnya dikunyah dulu oleh ibu? Tidak. Tidak. Oke. Susu kolostrumnya ini dibuang atau tidak diberikan kepada bayi? Kayak susu kolostrumnya itu harus dibuang, tidak diberikan kepada bayi gitu. Ibu Iya. percaya apa tidak? Ya percaya. Percayanya lebih dibuang kolostrumnya ini Iya. berarti. Lalu mata bayi ini diberi kembang pelang biar jernih. Iya, biasanya. Iya, percaya. Iya. Lalu bayi ini diberi daun bangle untuk terhindar agar dari makhluk halus gitu. Tidak sih. Tidak percaya. Lalu jika bayi udah puput ini pusat diberi uang logam atau sejenisnya? Tidak. Tidak percaya. Di bawah ayunan bayi diberi benda tajam agar bisa melindungi bayi ini dari makhluk halus. Percaya tidak? Tidak ya. Tidak. Oke, lanjut pada bayi setelah lahir 8 hingga 40 hari nih bu. Apakah ibu ada upacara selamatan untuk bayi ini? Percaya tidak? Selamatan untuk si bayinya ya seperti akikah yang tadi. Iya, akikah kulitnya. Bayi ditanin baik laki-laki atau perempuan? Disunat ya. Iya. Ya. Lalu bayi disusui sampai usia kurang dari 2 tahun, percaya atau tidak? Percaya sampai 2 tahun gitu. Kurang Kalau dari, kurang 2 tahun mah kayak belum ya belum gitu ya. ya. Kalau pada usia lebih dari 2 tahun?
Tidak juga, kadang udah Ada ini yang juga. lebih, ada yang kurang Iya. gitu ya. Lalu bayi ini tidak boleh diimunisasi pada saat 8 hingga 40 hari. Enggak sih, mah harus Harus imunisasi. imunisasi ya. Oke, baik. Apakah ibu percaya pada saat baru itu membiarkan kili-kilinya tersebut? Tidak ya, Tidak. nggak tahu dah, nggak. Kili-kili itu kayak koreng tapi bukan Iya, koreng gitu. Iya. Oke, lanjut. Bila bayi demam ini baru minyak tanah dan bawang merah, kayak biar cepat demamnya tuh turun gitu. Percaya gak? Tidak sih, minyak tanah. Iya, minyak tanah. Tidak. Tidak. Lalu memberi asam kawa pada ubun-ubunnya. Iya, kadang Iya, katanya. kadang percaya. Kalau Lalu itu orang tua dulu yang iya, makein. bila bayi kembar ini pola asuhnya dipisahin gitu, dibedain. Nggak tahu. Belum ngerasain ya? Belum ngerasain. Tapi percaya nggak bakalan dibedain gitu? Tidak sih. Apakah rambut bayi dilumuri daun seledri atau kemiri bakar? Tidak. Tidak. Apakah jika bayi cekukan ini di dahi ditempelkan kertas atau Iya. tisu? Kayak percaya. Iya. Lalu apakah dahi bayi ini ditempelin daun pandan kayak mungkin biar wangi? Tidak. Tidak. Apakah bayi pada pagi hari ini dijemur? Ibu percaya? Iya. Ya, percaya. Apakah pipi bayi sering ditekan-tekan dengan menggunakan capek biar kayak ada lesung pipinya Tidak, gitu? tidak. Apakah hidung bayi ini sering ditarik-tarik katanya agar biar cepat Katanya mancung? mah Iya, iya. tapi percaya. Tidak sih. Lalu apakah bulu mata bayi ini gunting ujungnya kayak Tidak. berlontik? Tidak. Apakah ibu menyimpan tali pusat kering, gunting kaca, uang potongan kuku bayi pertama, potongan rambut pertama dalam suatu wadah? Tidak. Jika bayi rewel, ibu ini memberikan celana dalam sang ayahnya di kepala bayi di setiap tidurnya. Tidak percaya, kayak biar ateng gitu. Iya. Tidak. Tidak ngaruh ya. Iya. Terus lalu jika bayi ini sering sakit dan nakal, harus diganti namanya gitu? Enggak. Tidak percaya. Lalu di atas ayunan ini bayi harus diberi rempah-rempah dan uang. Tidak. Oke, lanjut pada kesehatan anak. Pada anak usia 1 bulan hingga 5 tahun nih, apakah anak ini harus diimunisasi? Ya. Apakah ditimbang di posyandu? Posyandu. Iya. Bila anak sakit dibawa berobat ke puskes, perawat atau dokter? Kadang perawat. Oke, lanjut. Lalu anak disewa uang, beras, permen agar bisa cepat jalan dan berbicara, itu tidak. Lalu setiap pagi anak dipapah di atas rumput agar terkena air embun supaya si anak ini bisa cepat jalan. Percaya? Tidak. Padahal tergantung si Iya. anaknya juga kan ya. Terus lalu apakah kaki si anak disabet daun kelor ini agar bisa cepat jalan? Itu ibu percaya gak? Tidak. Ya. Lalu lidah anak ini dikerok menggunakan logam, emas atau cincin agar bisa percaya? Tidak. Agar bisa cepat berbicara? Iya. Tidak. Tidak. Lalu anak yang sering jatuh ini akan menjadi anak nakal katanya. Tidak juga. Lalu pada anak usia 5 hingga 12 tahun nih, apakah anak sekolah? Lalu pada saat anak sekolah ini perbanyak makan terong agar mudah menghafal Al-Quran gitu. Pada anak usia 5 hingga 12 tahun ini? Tidak. Tidak juga, tidak. Berarti tidak percaya. Iya. Tergantung si anaknya. Ya. Lalu apakah tidak boleh makan kaki ayam, nanti tulisannya bakalan jelek? Tidak juga. Tidak juga. Terus anak cowok ini tidak boleh makan kepala ayam, nanti kepalanya bakal kayak angguk-anggukan katanya gitu. Ini tidak kali. Nggak percaya ya? Ya. Masa iya makan kepala ayam terus kepalanya angguk-anggukan ya? Lalu anak ini dianjurkan makan jengger ayam agar si anaknya ini jadi berani terus percaya diri. Tidak juga. Tergantung Iya, si anaknya si juga anaknya ya juga, kalau iya. gitu. Oke, lalu yang berkaitan pada KB nih di keluarga atau keluarga berencana, apakah ibu ini ber-KB? Si bapaknya? Tidak. Si ibunya doang yang ber-KB. Lalu apa alat kontrasepsinya? Ya, suntik KB. Yang berapa bulan? 3 bulan. Oke, gimana pendapat ibu tentang KB ini? Pendapatnya? Ya, Ya, gimana? kayak misalkan baik buat hormon atau gimana?
Ya baik sih buat menjaga itu. Iya. Oke, lalu siapakah pengambilan keputusan saat menggunakan KB ini? Siapa yang ambil keputusan? Emaknya, Ibu. ibunya, ya. Baik. Apakah ibu pernah mengalami efek samping dalam menggunakan KB? Ada efeknya nggak setelah menggunakan KB? Paling badan jadi Gemuk ya? lebih gede, lebih ngembang. Katanya cocok kalau kayak gitu ya. Iya. Lalu apakah ibu mengalami kesulitan biaya dalam menggunakan KB ini? Tidak juga. Tidak juga. Berapa jumlah anak yang ideal di daerah ibu? Di sini tuh berapa jumlah anak yang ideal? Ya, Kebanyakan berapa yang punya anaknya gitu? 3 lah, 4 paling banyak. 4 paling banyak. Tapi langsung apakah keseringan memakai KB ini bisa menyebabkan kemandulan? Itu ibu percaya tidak? Tidak. Katanya kalau sering Sampai KB. iya. Ya kalau yang belum punya anak mah mungkin. Iya, bisa Kalau yang- jadi. Oke, lanjut pada aspek sosial yang berkaitan dengan lansia. Jadi, apakah ada tantangan dan kebiasaan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari pada si orang lansia ini? Tidak ada. Kayak kebiasaan tantangan pada orang tua yang gitu udah yang tua udah gitu. yang lansia, kayak nggak boleh makan ini. Ya mungkin dari makanan kali. Lanjut pada kesehatan reproduksi ini. Oke, pertama ini siapakah pengambil keputusan dalam keluarga? Ya suami. Lalu apakah perkawinan anak ini ditentukan oleh orang tua? Perkawinan. Iya. Nggak tahu. Kayak pernikahan ini Pernikahan harus ditentuin sama orang tua. Iya, ini percaya atau tidak gitu. Oh, enggak juga sih. Oke, siapakah orang yang pertama kali mengetahui hari pertama ibu? Iya. Ya ibu. Apakah ibu ini mengetahui bagaimana cara membersihkan kemaluan yang benar pada saat haid? Ya cuci bersih aja, sering-sering gantiin. Gimana cara pemakaian celana dalam, kayak bahannya, ukurannya, terus pada frekuensi menggantinya itu kayak gimana? Kayak celana dalamnya nggak boleh ketat, Iya. bahannya juga harus bahan katun Yang ya. adem, Frekuensi Iya, gantinya juga sering ganti ya. biar sehat ya. Lalu apakah ibu ini sering mengalami keputihan? Terus Ya. gimana nih warna keputihan ibu? Ya sering, kadang ya beragam gitu Beragam maksudnya. warnanya. Lalu apakah ibu minum atau cebok dengan daun sirih untuk mencegah keputihan ini? Kayak air sirihnya itu diminum atau buat cebok gitu? Iya. Lalu apakah saat haid ini ibu minum jamu agar tidak sakit dan tidak bau darah haidnya, itu benar apa nggak, percaya nggak gitu? Kayak Tidak sih. tidak. Lalu pandangan ibu terhadap ukuran payudara, kayak jika payudara besar ini stigma masyarakat anak tersebut kurang baik gitu. Tidak percaya. Lalu apakah saat haid minum air kelapa ini memperlancar darah haidnya? Tidak sih, belum pernah. Apakah saat haid pertama ini tidak boleh disampaikan kepada orang tua, itu ibu percaya nggak? Tidak. Malah seharusnya disampaikan biar orang tua tahu ya. Lalu apakah darah pertama haid ini dilesi ke wajah biar bersih? Ibu percaya tidak? Tidak. Padahal mah tergantung ya. Cumber ya. Terus tidak boleh makan mentimun karena bakal menyebabkan keputihan itu. Lalu apakah saya tidak boleh keramas dan gunting kuku? Percaya tidak? Percaya. Ya. Lalu apakah saat haid ini ketika rambut rontok itu harus dikumpulin terus dicuci bersama dengan keramas nanti pas sucian gitu? Iya. Lalu apakah saat haid ini tidak boleh minum air dingin karena nanti bakalan tidak memperlancar haid? Tidak. Apakah darah haid yang di pembalut ini harus cuci bersih agar tidak dihisap katanya halus? Iya. Lalu apakah jika haid ini saat membersihkan pembalut tidak boleh dipelintir karena nanti bakalnya kayak kalau dipelintir itu menyebabkan perutnya sakit? Percaya tidak ya? Oke, yang terakhir ini, apakah jempol kaki diinjak oleh orang yang sedang haid maka akan ikut haid yang belum haidnya? Itu percaya tidak? Oke, tidak. Baik ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.